Hai, selamat datang di channel saya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe dan tolong beri komentar kamu di bawah. Sebagai apersepsi, saya ingin mengajak kalian untuk sedikit mengenal tentang materi ini. Terlebih dahulu, kalian harus tahu mengapa perlu belajar materi ini dan pengertian pembiayaan itu apa sih? Nah, dalam siklus akuntansi pemerintah yang berjalan, pasti pernah mengalami adanya surplus atau defisit terhadap laporan yang mencerminkan kondisi keuangannya saat itu. Bagaimana bila terjadi surplus? Pemerintah harus dapat memanfaatkan surplus tersebut dengan sebaik-baiknya. Bila terjadi defisit, bagaimana? Maka pemerintah perlu mencari dana untuk dapat menutup defisitnya tersebut. Lalu, bagaimana cara pemerintah untuk dapat memanfaatkan surplus atau menutup defisitnya tersebut? Sabar, simpan dulu pertanyaan-pertanyaan kamu itu dan semuanya akan dijelaskan dalam video ini. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam anggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan ini terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Mari kita lanjut ke slide berikut. Materi pertama yang akan dibahas dari penerimaan pembiayaan daerah adalah tentang definisi. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Dalam pengertian penerimaan pembiayaan, terdapat kata kas umum daerah. Apa itu kas umum daerah dan apa bedanya dengan rekening kas umum? Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Sedangkan rekening kas daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan. Kedua pengertian ini jelaslah berbeda. Kas umum daerah menunjukkan kepada tempat penyimpanan uang daerah, sedangkan rekening kas daerah menunjukkan pada rekening yang ada di bank. Rekening yang dimaksud ini adalah rekening kas daerah. Tentunya, mengenai penerimaan pembiayaan daerah ini juga mencakup kedua hal tersebut. Yang kedua adalah penerimaan pembiayaan. Apa saja sih hal-hal yang mencakup penerimaan pembiayaan itu? Yang pertama, silpa tahun sebelumnya. Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran, antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja. Ini berarti adanya penerimaan pendapatan yang lebih besar dari belanja. Kemudian terdapat pula penghematan belanja. Maksud dari penghematan belanja di sini misalnya adanya pemotongan belanja perjalanan dinas karena situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, sehingga perjalanan dinas di dalam maupun di luar kota dapat dipangkas ataupun dapat dialihkan penggunaannya. Dan silpa juga berupa sisa dana kegiatan lanjutan, yang artinya berasal dari sisa dana kegiatan lanjutan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Ini digunakan untuk menggambarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam 1 tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Ini digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa.
baik bergerak maupun tidak, yang dikelola oleh BUM Desa. Hasil penjualannya ini akan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Yang ketiga adalah sumber penerimaan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, sumber penerimaan pembiayaan ini meliputi yang pertama, hasil penjualan aset yang dipisahkan, yaitu merupakan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Misalnya itu penjualan aset perusahaan daerah air minum atau PDAM, seperti penjualan mobil atau sepeda motor yang dimiliki oleh PDAM. Yang kedua, pinjaman daerah, yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah ini menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut itu dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Yang ketiga, pinjaman dalam negeri, yaitu setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Yang keempat, obligasi daerah, yaitu pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Lalu yang keempat adalah sumber pinjaman daerah. Sumber pinjaman daerah itu berasal dari siapa saja? Yang pertama, bisa dari pemerintah pusat, yaitu berasal dari APBN, termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan atau penerusan pinjaman luar negeri. Yang kedua, pemerintah daerah lainnya, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, atau lainnya. Yang ketiga, dari lembaga keuangan bank, yang pasti lembaga ini berbadan hukum di Indonesia. Lalu yang keempat adalah masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. Jadi sumber pinjaman daerah yang keempat ini bisa dari masyarakat yang ada di Indonesia, melalui penawaran umum dari obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kelima adalah prinsip dasar pinjaman daerah. Pada prinsipnya, pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah. Baik, kita mulai yang pertama. Pinjaman dasar merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya. Jadi, pinjaman daerah ini merupakan inisiatif pemerintah daerah. Yang kedua, pinjaman dasar juga merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD. Jadi, pinjaman daerah ini merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan. Yang ketiga, pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Lalu, yang keempat, dalam melakukan pinjaman daerah, pemerintah daerah tidak boleh melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman daerah yang dananya berasal dari luar negeri. Baik, sebenarnya masih ada 5 prinsip dasar lainnya menurut website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Nah, untuk kelima prinsip dasar lainnya ini kamu bisa cek nanti linknya di bawah, di deskripsi di bawah ini ya. Selanjutnya yang keenam adalah jangka waktu pinjaman. Yang pertama, pinjaman jangka pendek. Pada intinya, pinjaman jangka pendek ini berjangka waktu paling lama 1 tahun anggaran dan pelunasannya dalam tahun anggaran yang sama ketika melakukan pinjaman ini. Lalu yang kedua, pinjaman jangka menengah. Pinjaman jangka menengah ini berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan pelunasannya tidak lebih dari sisa masa jabatan kepala daerah. Bisa gubernur atau bupati atau wali kota yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, pinjaman jangka panjang.
Intinya, pinjaman jangka panjang ini harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Kita lanjut ke slide berikut. Materi yang akan dibahas dari pengeluaran pembiayaan daerah adalah tentang definisi. Definisi dari pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ini untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Yang kedua adalah penyertaan modal pemerintah. Apa itu penyertaan modal? Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan termasuk pendirian perseroan terbatas dan atau pengambil alihan perseroan terbatas dan juga merupakan investasi langsung pemerintah daerah. Investasi pemerintah daerah sendiri berarti penempatan jumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana alur proses penyertaan modal? Yang pertama, membentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal dilakukan apabila keuangan pemerintah daerah diperkirakan terjadi surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam APB. APB adalah anggaran pendapatan dan belanja. Yang kedua, membentuk penasehat investasi, yaitu tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. Yang ketiga, membentuk Komite Investasi Pemerintah Daerah atau KIPD adalah pihak yang memberi kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah bentuk penyertaan modal. Bentuk penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah merupakan jenis penanaman modal dan investasi secara langsung. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dalam dua bentuk atau jenis, yaitu yang pertama adalah investasi surat berharga. Investasi surat berharga adalah wadah dan pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli untuk penyertaan reksadana. Jenis yang kedua adalah investasi langsung. Investasi langsung adalah penempatan uang secara langsung pada perusahaan, proyek, atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Polanya ini bisa bermacam-macam. Pada perusahaan yang menjalankan bisnis berbentuk perseroan terbatas atau CV, dana yang dihasilkan dapat ditukarkan pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, dana menjadi ekuitas pada perusahaan. Dana yang sudah dalam bentuk ekuitas biasanya ini akan dipakai sebagai modal tambahan. Hasil yang diperoleh nantinya berupa dividen yang akan dibagikan setiap akhir tahun. Sebagai informasi tambahan untuk alur proses penyertaan modal, kalian dapat melihat alur proses penyertaan modal selengkapnya pada link yang akan saya berikan di kolom deskripsi di bawah. Yang ketiga adalah pembentukan dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penggunaannya
harus sesuai dengan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan ini terlebih dahulu harus dibahas dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Pembentukan dana cadangan bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat yang berasal dari pemerintah. Dengan demikian, pemenuhannya bersumber dari penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, dana alokasi umum atau DAU, dan dana bagi hasil pajak atau non-pajak. Dana cadangan haruslah dikelola dengan baik, sehingga selama masa penumpukan sampai saat dinilai cukup untuk digunakan dapat lebih produktif. Dalam hal ini, kebijakan harus diarahkan pada upaya pemberdayaan idle money dalam bentuk dana cadangan. Apa itu idle money? Idle money adalah uang yang belum digunakan. Jadi, dana cadangan ini merupakan uang yang belum digunakan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan pada prinsipnya diperlakukan sama dengan program atau kegiatan lainnya. Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program atau kegiatan dalam rencana kerja dan RKA SKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Sedangkan RAPBN adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Slide berikutnya adalah tentang pengakuan dan pengukuran. Materi yang akan dibahas dari pengakuan dan pengukuran pembiayaan adalah tentang yang pertama, pengakuan pembiayaan. Ada beberapa ketentuan pengakuan pembiayaan. Yang pertama, pengakuan merupakan penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi, khususnya transaksi yang berkenaan dengan pembiayaan. Apabila suatu transaksi pembiayaan sudah diakui, maka transaksi tersebut sudah dapat dicatat. Yang kedua, basis pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum pemerintah. Kemudian yang kedua, tentang pengukuran pembiayaan. Juga ada beberapa ketentuan pengukuran pembiayaan. Yang pertama, pengukuran ini merupakan proses penetapan nilai uang untuk dapat mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Yang kedua, pengukuran menggambarkan penentuan besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Yang ketiga, angka tertentu yang sudah ditentukan belum tentu dijumlah dalam laporan keuangan. Penerimaan pembiayaan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima. Pengeluaran pembiayaan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan valuta asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Intinya, pengukuran pembiayaan ini diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
Next, kita akan membahas tentang akuntansi pembiayaan daerah. Di sini, saya akan membahas mengenai jurnal. Yang pertama, penerimaan pinjaman. Sebagai contoh, misalnya, untuk memenuhi kebutuhan dananya, Provinsi Jawa Tengah memperoleh pinjaman dari bank sebesar 280 juta rupiah. Jurnal pencatatannya sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansial. Mendebet kas di kas daerah sebesar 280 juta rupiah dan mengkredit utang DN sektor perbankan sebesar 280 juta rupiah. Jurnal pelaksanaan anggarannya mendebet perubahan SAL sebesar 280 juta rupiah dan mengkredit penerimaan pembiayaan pinjaman DN dari bank sebesar 280 juta rupiah. DN adalah dalam negeri. Terdapat jurnal pelaksanaan anggaran dikarenakan transaksi tersebut menyebabkan kas pemerintah berubah, yaitu bertambah karena adanya pinjaman dari bank yang mempengaruhi bertambahnya kas di kas daerah sehingga mendebet perubahan SAL. Yang kedua, penerbitan obligasi. Artinya, pemerintah daerah menerbitkan surat utang atau yang disebut dengan obligasi. Sebagai contoh, studi kasus 2. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Provinsi Jawa Tengah menerbitkan obligasi daerah senilai 350 juta rupiah. Dalam jurnal finansial mendebit kas di kas daerah sebesar 350 juta rupiah karena adanya kas yang masuk ke kas daerah dan mengkredit utang dalam negeri obligasi karena Provinsi Jawa Tengah melakukan pinjaman dengan menerbitkan obligasi tersebut. Lalu mencatat jurnal pelaksanaan anggaran dikarenakan transaksi tersebut menyebabkan kas pemerintah berubah, yaitu bertambah karena adanya pinjaman dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi bertambahnya kas di kas daerah sebesar 350 juta rupiah, sehingga mendebit perubahan SAL dan mengkredit utang dalam negeri obligasi dengan nama akun penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi sebesar 350 juta rupiah. Yang ketiga, penerimaan kembali pinjaman. Artinya, pemerintah daerah memberikan pinjaman kepada pihak lain. Lalu, pemerintah daerah melakukan perhitungan terhadap bagian lancar yang akan jatuh tempo. Kemudian, mencatat penerimaan atas bagian lancar yang telah jatuh tempo tersebut. Sebagai contoh, studi kasus 3. Provinsi Jawa Tengah memberikan pinjaman jangka panjang kepada BUMD dan Pemda lainnya masing-masing sebesar 140 juta rupiah dan 420 juta rupiah. Dalam jurnal finansial mendebit tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 140 juta rupiah dan tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar 420 juta rupiah. Karena Provinsi Jawa Tengah memberikan pinjaman jangka panjang dan mengkredit kas di kas daerah sebesar 560 juta rupiah karena adanya kas yang keluar dari kas daerah tersebut. Lalu mencatat jurnal pelaksanaan anggaran dikarenakan transaksi tersebut menyebabkan kas pemerintah berubah, yaitu berkurang karena adanya pemberian pinjaman yang mempengaruhi berkurangnya kas di kas daerah sebesar 560 juta rupiah, sehingga mengkredit perubahan SAL dan mendebit tagihan pinjaman kepada BUMD dengan nama akun pengeluaran pembiayaan piutang kepada BUMD sebesar 140 juta rupiah
dan pengeluaran pembiayaan piutang kepada Pemda lain sebesar Rp420 juta. Studi kasus 4. Pada akhir periode dilakukan perhitungan dan pencatatan terhadap bagian tagihan pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo. Diketahui, tagihan pinjaman BUMD dan Pemda lainnya yang akan jatuh tempo masing-masing sebesar Rp35 juta dan Rp84 juta. Dalam jurnal finansial mendebit bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar Rp35 juta dan bagian lancar tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar Rp84 juta. Dan mengkredit tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar Rp35 juta dan tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar Rp84 juta. Mengapa? Dikarenakan jurnal finansial tersebut merupakan jurnal reklasifikasi untuk dapat mengembalikan akun yang salah. Jadi untuk contoh studi kasus 3 yang sebelumnya, seharusnya mendebit akun bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD dan bagian lancar tagihan pinjaman kepada Pemda lain. Sedangkan untuk masalah nominal, kita hanya perlu mencatat sebesar yang akan jatuh tempo saja. Kemudian, tidak ada pencatatan jurnal pelaksanaan anggaran, dikarenakan transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Lanjut, studi kasus 5. Pada saat penerimaan atas tagihan jangka panjang tersebut, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut. Dalam jurnal finansial mendebit kas di kas daerah sebesar Rp119 juta karena adanya kas yang masuk ke kas daerah, dan mengkredit bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar Rp35 juta dan bagian lancar tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar Rp84 juta sebagai penerimaan kembali pinjaman. Studi kasus 5 ini berkaitan dengan studi kasus 4 yang sebelumnya, dan studi kasus 4 juga berkaitan dengan studi kasus 3. Lalu kita mencatat jurnal pelaksanaan anggaran. Dikarenakan transaksi tersebut menyebabkan kas pemerintah berubah, yaitu bertambah karena adanya penerimaan kembali pinjaman yang mempengaruhi bertambahnya kas di kas daerah, sehingga mendebit perubahan SAL sebesar Rp119 juta dan mengkredit dengan nama akun penerimaan pembiayaan penerimaan piutang kepada BUMD sebesar Rp35 juta dan penerimaan pembiayaan penerimaan piutang kepada Pemda lain sebesar Rp84 juta. Yang keempat, pencairan dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Sebagai contoh, studi kasus 6. Provinsi Jawa Tengah membentuk dana cadangan sebesar Rp112 juta. Jurnal finansial mendebit dana cadangan sebesar Rp112 juta dan mengkredit kas di kas daerah sebesar Rp112 juta karena adanya kas yang keluar dari kas daerah. Lalu mencatat jurnal pelaksanaan anggaran dikarenakan transaksi tersebut menyebabkan kas pemerintah berubah, yaitu berkurang karena membentuk dana cadangan yang mempengaruhi berkurangnya kas di kas daerah sebesar Rp112 juta, sehingga mengkredit perubahan SAL dan mendebit dana cadangan dengan nama akun pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp112 juta. Kita lanjut ke studi kasus 7. Provinsi Jawa Tengah mencairkan dana cadangan sebesar Rp112 juta. Maka jurnal finansialnya mendebit kas di kas daerah sebesar Rp112 juta karena adanya kas yang masuk dari kas daerah dan mengkredit dana cadangan sebesar Rp112 juta. Lalu,
mencatat jurnal pelaksanaan anggaran dikarenakan transaksi tersebut menyebabkan kas pemerintah berubah, yaitu bertambah, karena mencairkan dana cadangan yang mempengaruhi bertambahnya kas di kas daerah sebesar 112 juta rupiah, sehingga mengkredit perubahan SAL dan mendebit dengan nama akun penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 112 juta rupiah. Next, studi kasus 8. Dalam rangka memanfaatkan kelebihan dana, Provinsi Jawa Tengah menginvestasikan dananya ke dalam dana bergulir sebesar 140 juta rupiah dan investasi deposito jangka panjang senilai 210 juta rupiah. Jurnal finansialnya mendebit dana bergulir sebesar 140 juta rupiah dan deposito jangka panjang sebesar 210 juta rupiah. Dan mengkredit kas di kas daerah sebesar 350 juta rupiah karena adanya kas yang keluar dari kas daerah. Lalu, mencatat jurnal pelaksanaan anggaran dikarenakan transaksi tersebut menyebabkan kas pemerintah berubah, yaitu berkurang karena Provinsi Jawa Tengah berinvestasi, yang mempengaruhi berkurangnya kas di kas daerah sebesar 350 juta rupiah, sehingga mengkredit perubahan SAL dan mendebit akun pengeluaran pembiayaan dana bergulir sebesar 140 juta rupiah dan pengeluaran pembiayaan deposito jangka panjang sebesar 210 juta rupiah. Studi kasus 9. Pada saat investasi dana bergulir dan investasi jangka panjang tersebut telah jatuh tempo dan dicairkan kembali dengan memperoleh bunga sebesar 7 juta rupiah, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut. Jurnal finansial mendebit kas di kas daerah karena adanya kas yang masuk dari kas daerah sebesar 357 juta rupiah dan mengkredit dana bergulir sebesar 140 juta rupiah, deposito jangka panjang sebesar 210 juta rupiah, dan juga pendapatan bunga LO karena memperoleh bunga sebesar 7 juta rupiah. Lalu mencatat jurnal pelaksanaan anggaran dikarenakan transaksi tersebut menyebabkan kas pemerintah berubah, yaitu bertambah karena Provinsi Jawa Tengah mencairkan depositonya yang mempengaruhi bertambahnya kas di kas daerah, sehingga mendebit perubahan SAL sebesar 357 juta rupiah dan mengkredit akun penerimaan pembiayaan dana bergulir sebesar 140 juta rupiah, penerimaan pembiayaan deposito jangka panjang sebesar 210 juta rupiah, dan juga pendapatan bunga LRA sebesar 7 juta rupiah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian dapat lebih memahami penjelasan materi ini dengan baik. Bila terdapat pertanyaan, kalian bisa langsung tulis komentar di bawah atau via WA, email, dan lainnya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.